Halo Sobat Ginjal, bertemu kembali dengan kami di acara podcast Ginjal Divisi Ginjal Hipertensi episode 26. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang terapi pengganti ginjal. Apa itu dan apa saja yang menjadi terapi pengganti ginjal itu. Nah, seperti biasa, pada episode kita kali ini saya mendatangkan satu tambahan host yang mungkin Sobat Ginjal sudah mengetahui karena beliau ini adalah influencer dan juga banyak sekali followersnya ya, yaitu Dokter Adam Prabata. Selamat pagi Dokter Adam. Selamat pagi Dokter Dimas, terima kasih banyak kesempatannya bisa hadir di sini nih. Ini kesempatan pertama kali, terima kasih banyak salam semua Sobat Ginjal. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol banyak nih tentang tadi penyakit ginjal kronik yang nanti bisa di akhirnya sampai ke penyakit ginjal tahap akhir. Dan bagaimana sih terapinya, terutama di terapi pengganti ginjalnya ketika seorang pasien sudah sampai ke penyakit ginjal tahap akhir. Nah kan tentunya nggak lengkap nih kalau cuma saya dan Dokter Dimas. Harus ada narasumber yang jauh lebih kompeten dari kita. Ada satu lagi ya ternyata yang sudah setia dari dulu bersama kami di sini, yaitu Dr. Marhum Bonar Hamarbun, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Halo Dok. Halo, selamat pagi semua Sobat Ginjal. Salam sehat. Sehat ya Dok? Sehat. Sudah lama nih kita nggak lanjut podcast nih. Ya. Iya, banyak kesibukan kayaknya. Udah hampir beberapa bulan ini ya kita nggak lanjut. Oke, jadi mengingat penyakit ginjal tahap akhir ini memang membutuhkan perhatian ya Dokter Adam ya. Betul Dok. Jadi memang untuk terapinya itu kadang masih banyak yang belum tahu sebetulnya apa saja jenisnya dan gimana sih sebetulnya. Karena memang banyak yang tahunya hanya kalau terapi pengganti ginjal, misalnya, kasarnya cuci darah gitu ya. Nah, di sini kita akan mencoba klarifikasi dengan Dokter Bonar, sebetulnya bagaimana sih tentang penyakit ginjal kronik ini Dok, dan bagaimana sebetulnya prosesnya dia bisa menjadi penyakit ginjal tahap akhir, apakah sama atau beda Dok? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang penyakit ginjal kronik itu definisinya sangat kompleks ya. Tapi intinya sih sebenarnya kalau orang itu mengidap suatu penyakit, contohnya kencing manis, darah tinggi yang terjadi gangguan terhadap ginjal yang lebih dari 3 bulan, itu yang kita sebut penyakit ginjal kronik. Nah, bagaimana kita untuk membuktikan bahwa dia ada gangguan penyakit ginjal kronik? Hanya dengan melakukan pemeriksaan laboratorium. Itu apa aja tuh Dok? Yang paling gampang itu sebenarnya urin lengkap dengan pemeriksaan darah, terutama untuk fungsi ginjal. Jadi dengan melakukan pemeriksaan fungsi ginjal itu kita tahu ini udah gradasinya udah ke arah penyakit ginjal kronik tahap akhir atau tidak. Kita ketahui bahwa penyakit ginjal kronik itu ada lima ya. Nah, yang kita anggap penyakit ginjal kronik tahap akhir itu yang di stadium 5. Ya, dari 1 2 3 4 5 itu yang 5 yang menjadi penyakit ginjal kronik tahap akhir. Itu mungkin yang secara umum lah kira-kira. Nah kan kadang di awal tuh sering penyakit ginjal ini tiba-tiba muncul gitu ya Dok, yang nggak ada gejala tiba-tiba udah jelek gitu. Nah kira-kira tadi dokter bilang apakah dua-duanya harus diperiksa urin dan darah atau hanya cukup salah satu aja Dok? Ya kalau untuk screening mungkin urin lengkap dulu ya. Dari urin lengkap itu kita bisa mengetahui ada kelainan nggak di dalam ginjalnya. Misalnya nih contohnya di dalam air kencingnya itu ada albumin, itu artinya protein, berarti proteinnya bocor. Nah kalau bocor berarti sudah ada gangguan di ginjal. Atau yang paling gampang lagi kalau untuk kencing manis ada glukosa atau reduksinya positif. Nah kalau itu positif di dalam air kencing artinya ada kelainan di ginjalnya. Jadi dengan pemeriksaan seperti itu yang sangat sederhana, sebenarnya semua orang bisa melakukannya. Nah, di samping itu kalau mau konfirmasi ya kita melakukan pemeriksaan darah seperti ureum creatinine gitu ya. Dan itu menetap konsisten tiap selama 3 bulan. Ya, betul. Kelainannya nggak berubah ya Dok ya? Ya. Ya. Nah, terus kalau penyakit ginjal tahap akhir atau stadium 5 tadi, kira-kira apakah semuanya harus dilakukan tindakan atau bisa menunggu atau gimana Dok? Ya, itu sangat bervariasi waktunya ya. Kalau yang paling sering itu pasien datang ke tempat kita itu terlambat sih sebetulnya. Jadi dengan kondisi yang sudah lanjut, dengan ada keluhan itu yang terjadi datang ke tempat kami.
Tapi kalau belum ada keluhan, kalau fungsi ginjalnya yang tadi dari stadium 1, 2, 3, 4, 5 itu stadium 3 aja katakan seperti itu karena fungsi ginjalnya kurang dari 60% itu nggak ada keluhan. Kadang sampai ke fungsi ke di bawah 15%, 20% itu nggak ada keluhan. Nah, biasanya pasien datang ke tempat kita dengan keluhan, misalnya yang paling sering itu mual muntah ya atau sesek. Nah, itu yang menjadi tanda bahwa fungsi ginjalnya sudah menurun sangat rendah, dan itulah biasanya yang sering datang ke tempat kami. Jadi kalau nggak ada keluhan seperti itu biasanya nggak datang ke tempat kami. Gejalanya pun juga nggak terlalu khas ya dok Ya, ya. tidak khas, tidak khas. Mual muntah Ya, bisa terjadi pada semua penyakit ya. yang lain gitu. Main apa masalah lambung atau Ya, masalah betul. demam pun juga kadang kita mual muntah ya dok ya. Betul. Jadi memang tetap harus diperiksakan yang tadi itu ya dok Ya. ya, minimal urin atau darah. Nah kemudian kalau misalnya tadi nih, dok, kan judul kita hari ini adalah membahas tentang terapi pengganti ginjal. Nah itu kapan kita harus melakukan terapi pengganti ginjal dan ada apa saja dok terapi pengganti ginjal? Ya, biasanya kalau sudah kita putuskan sudah masuk ke dalam penyakit ginjal tahap akhir ya, dengan pengukuran laboratorium melalui eGFR namanya, jadi laju filtrasi glomerulus, itu biasanya kita anggap sudah harus kita mempersiapkan tindakan terapi pengganti. Yang kita ketahui sampai saat ini ada 3 sih sebetulnya, yaitu yang pertama hemodialisis, yang kedua adalah CAPD atau peritoneal dialisis, dan yang terakhir adalah transplantasi ginjal. Nah, yang kedua pertama itu sebetulnya itu terapi pengganti yang sebenarnya untuk sementara. Tapi untuk transplantasi ginjal itu terapi yang definitif ya, itu yang ideal untuk semua penyakit ginjal kronik tahap akhir. Itu pilihannya sih sebetulnya. Pilihannya ya dok. Ini kan bahasanya mungkin masih awam ya dok ya. Kedengarannya kayaknya baru gitu ya di telinga sobat ginjal. Nah mungkin dokter bisa jelasin sedikit hemodialisis itu seperti apa? Apakah sama mungkin yang sobat ginjal tahu? Misalnya kan taunya kalau ginjalnya bocor atau ginjalnya bermasalah cuci darah gitu. Apakah itu sama dok? Terus kemudian tadi apa dok? CAPD. CAPD itu apa? CAPD itu kayaknya mungkin sobat ginjal baru dengar kali ya pertama kali gitu. Dan transplant seperti apa dok? Oke, wah ini panjang juga ceritanya ya. Jadi kalau untuk hemodialisis ya, hemodialisis itu orang awam menganggap itu cuci darah. Jadi kalau di masyarakat luas tuh orang sudah mengenal istilahnya cuci darah. Sedangkan hemodialisis itu sebenarnya darahnya tidak dicuci. Itu yang menjadi perhatian kita yang perlu kita tekankan berkali-kali. Karena darahnya mungkin kalau bahasa dari kita itu filtrasi itu disaring gitu. Jadi darahnya itu dipisahkan dari yang sisa-sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan tubuh melalui mesin. Itu yang kita sebut hemodialisis. Jadi bukan darahnya dicuci, tapi darahnya disaring, dipisahkan dari yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan. Berarti istilah cuci darah mungkin kurang tepat. Kurang tepat ya dok ya. Kurang tepat. Jadi kalau ditranslate ke bahasa Inggris nggak nyambung gitu. Ya, di luar negeri nggak ada istilah cuci darah ya. Wash red cell gitu apa? Wash blood nggak ada ya. Okay. Sedangkan untuk CAPD itu ya kalau bahasa ininya continue ambulatory peritoneal dialysis itu ke bahasa Indonesia apa istilahnya ya? Dialisis melalui perut ya. Dialisis melalui perut itu berarti cairan yang khusus itu masuk ke dalam perut sehingga memisahkan atau menyaring melalui pembuluh darah yang ada di perut. Jadi prinsipnya sama, menyaring yang ada di dalam pembuluh darah. Kalau hemodialisis itu kan masuk ke dalam mesin, jadi darahnya langsung disaring. Tapi kalau melalui perut, berarti darah yang dari perut itu memisahkan langsung yang ada di dalam cairan perut ya, cairan dialisa. Nah, kalau untuk transplant ginjal sendiri itu sebenarnya udah sangat lanjut ya pengobatannya ya, sudah sangat advance lah katakan seperti itu. Jadi kalau untuk transplantasi ginjal biasanya yang kita siapkan adalah donor, jadi harus ada donor dulu, dan itu yang menjadi masalah secara nasional maupun secara internasional karena kita sangat kekurangan akan donor karena biasanya kita menganjurkan donor itu dari keluarga dan tidak secara serta-merta keluarga itu setuju mau memberikan organnya kepada keluarganya gitu. Itu yang menjadi masalah.
Makanya biasanya kita harus memberikan pengertian ya bahwa donor itu sebetulnya kalau sehat itu tidak masalah. Itu yang penting dan itu yang belum dipahami oleh masyarakat luas. Karena menganggap kalau sudah jadi donor dia jadi sakit. Enggak. Makanya pada saat dia mau melakukan program transplantasi ginjal, kita screening dulu bahwa dia sehat atau tidak. Baru kita kerjakan. Berarti kalau misalnya istilahnya transplantasi itu sama dengan cangkok ginjal, masih bisa dibenerin nggak dok? Atau dibenarkan atau ya tepat juga? Susah juga ya kita mengatakan benar atau tidak ya. Karena memang bahasa yang mudah dimengerti memindahkan sebenarnya ya, memindahkan organ sehat kepada orang yang sakit. Kalau cangkok itu seperti cangkok sudah ini ada terus ditanam ya dok ya. Jadi tidak tepat juga sih. Ya tapi ya itu apalah istilah yang bisa diterima oleh awam lah. Yang penting sih prinsipnya ada gitu bahwa transplant itu artinya memindahkan organ yang sehat. Itu yang penting. Kadang-kadang kan menganggap kan ada itu di sinetron orang yang sudah meninggal gitu diambil organnya, itu nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Jadi benar-benar murni harus dari yang sehat ya, orang yang sehat. Itu bahkan soalnya bukan cuma di sinetron dok, kayaknya banyak orang yang masih percaya gitu kalau misalnya kita ngomongin transplantasi atau cangkok organ, itu banyak yang percaya. Dari orang yang meninggal itu banyak yang percaya. Ya sebenarnya nggak meninggal blok gitu, meninggal gitu terus diambil nggak bisa. Karena transplant untuk donor jenazah ya, kita katakan seperti itu, donor mati lah ya. Tapi bukan mati secara biologi sebetulnya. Ya. Perkarena orang yang ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Biasanya orang yang selama dia hidup, dia harus memberikan apa istilahnya? Persetujuan dulu bahwa dia bersedia untuk memberikan organ kepada orang lain. Dan itu tidak mudah. Sampai saat ini memang masih sulit di negara kita. Dan itu yang sekarang sedang disiapkan oleh pemerintah bersama-sama dengan tim kesehatan untuk bagaimana mempersiapkan orang yang sehat nanti kalau sewaktu dia meninggal, mau meninggal organnya bisa dipergunakan untuk kepentingan orang yang sakit. Jadi sampai meninggal pun juga masih mencoba bermanfaat buat orang lain. Ya jadi intinya harus punya testimoni dan testimoninya itu harus diakui oleh pemerintah. Tidak boleh oleh segolongan tertentu yang mempunyai keinginan mencari keuntungan dari kegiatan medis seperti ini. Karena kan memang ini sangat sensitif sekali ya sangat sensitif masalah organ ini. Nah kemudian dok, yang terakhir nih nanti sebelum dokter Adam ada yang mau disampaikan. Berarti kalau untuk PD sendiri dia nggak atau CAPD tadi nggak pakai mesin ya dok ya? Oh tidak, justru itu memang kalau ditanya untung rugi ya, keuntungannya CAPD itu lebih sedikit lebih baik ya mungkin ya, karena CAPD itu orang yang melakukan CAPD dia bisa mobilisasi kemana-mana. Oh, jadi bisa jalan-jalan, bisa jalan-jalan, bisa pergi keluar kota, ya, bisa traveling, bisa keluar negeri. Tapi kalau hemodialisis kan tergantung kepada unitnya, unit dialisis. Jadi dia misalnya mau pergi ke kota A gitu ya, dia harus berhubungan dulu dengan tempat di kota A itu ada nggak unit dialisisnya untuk menerima dia kalau pada saat harinya dia harus dilakukan dialisis, gitu kira-kira. Jadi bahkan untuk sobat ginjal atau mungkin udah keluarga menjalani CAPD bisa pergi haji atau umroh ya? Oh bisa banget. Jadi bisa ganti cairan juga bisa. Nah, itu salah satu keuntungannya. Nah dokter Adam mungkin ada yang mau ditanyakan ke dokter Bonar? Iya dok, jadi kan tadi sempat disampaikan juga ya kalau masyarakat kita tuh taunya cuci darah gitu ya, penyakit ginjal kronik pasti cuci darah, atau bahkan kalau sejauh yang saya lihat ya dok ya, mereka taunya bukan penyakit ginjal kronik, taunya gagal ginjal. Penyakit ginjal kronik itu bukan istilah yang cukup awam di mereka gitu. Mereka taunya adalah gagal ginjal. Kalau gagal ginjal opsinya cuma cuci darah. Tapi kan tadi dokter Bonar sudah meluruskan ya, karena ternyata opsinya ada cuci darah tadi, ternyata hemodialisis namanya, itu bukan istilah yang kurang tepat. Ada cuci darah lewat perut juga tadi ya, yang namanya CAPD, dan ada transplantasi ginjal. Bahasa awamnya lagi-lagi cangkok ginjal, tapi tadi sudah diluruskan juga ya. Dan penyakit ginjal kronik kan ada stadiumnya ya. Betul. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung. Betul, kalau ujuk-ujuk langsung terapi tersebut gitu. Iya. Oke, jadi yang mau saya tanyakan ini dok, seandainya seorang pasien itu sudah menjalani salah satu pilihan terapi pengganti ginjal tertentu, misalnya hemodialisa.
Ya. Apakah seterusnya akan terapi tersebut atau bisa pindah atau gimana, Dok? Ya, ini agak sulit juga saya menjawab ya kalau pindah ya, karena kan yang namanya, ya saya setuju orang awam selalu menganggap yang namanya gagal ginjal itu pasti cuci darah. Sedangkan gagal ginjalnya sendiri sebenarnya bisa ada kondisi akut atau kondisi kronik. Nah, yang kita bicarakan saat ini itu adalah gagal ginjal yang kronik, yang kita sebut penyakit ginjal kronik tahap akhir. Itu dulu mungkin pengertiannya, jangan sampai persepsi kita berbeda gitu ya. Nah, untuk pertanyaan tadi bagaimana kita bisa pindah dari HD atau ke CAPD atau sebaliknya dari CAPD ke HD, itu sebenarnya tergantung kondisi saat itu ya. Kalau misalnya dia sudah HD rutin, kemudian dia minta CAPD, kalau masih baru ya, misalnya masih kurang dari 1 tahun gitu ya, karena kencingnya masih cukup baik, biasanya bukan cukup baik sih, masih ada lah kencingnya, itu biasanya masih bisa ekstrimnya memindahkan kondisi dari HD ke CAPD. Tapi dari CAPD ke HD itu biasanya suatu kondisi yang dikombinasikan yang paling sering ya. Jadi kalau dengan CAPD tidak adekuat namanya ya, tidak adekuat di dalam pengobatannya, biasanya kita kombinasikan dengan HD. Tapi kalau HD terus pindah ke CAPD itu agak sulit sih sebetulnya, karena itu perlu syaratnya itu yang saya katakan tadi. Kalau kencingnya masih banyak mungkin masih bisa pindah, tapi kalau kencingnya udah nggak ada, nggak mungkin dia pindah ya, karena yang namanya gagal ginjal tetap aja kondisinya gagal ginjal atau penyakit ginjal tahap akhir itu tidak bisa berubah. Jadi terapi pengganti itu sementara, bukan seterusnya. Sementara artinya apa? Dia harus bisa mempersiapkan ke transplantasi ginjal, itu artinya. Dan itu yang sering terlupakan oleh orang awam ya, bahwa udah pasrah lah, saya nggak mau ngapa-ngapain lagi. Padahal ada masa depannya yang bisa diambil, bahwa dia bisa hidup normal lagi kalau dilakukan transplantasi ginjal. Jadi pasien HD dan PD bisa berlanjut ke transplantasi ginjal Iya, ya, Dok, ya? betul. Nah, misalnya kalau dari transplantasi ginjal, bisa nggak sewaktu-waktu tiba-tiba misalnya ada masalah, balik lagi ke HD atau balik CAPD, Dok? Ya, itu kalau, iya, namanya penyakit itu kan ada proses ya. Ada proses dia sembuh, istilahnya sembuh ya. Kalau transplantasi ginjal artinya kan pasien itu sembuh. Nah, kalau sembuh ya kita harapan dia bahwa bisa sampai 5-10 tahun ke depan. Itu keberhasilan kita di transplantasi ginjal, dan biasanya pasien kita kalau udah lebih dari 10 tahun itu udah luar biasa keberhasilannya. Tapi kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu kan, kondisi lingkungan kita kan nggak bersih ya. Jadi karena nggak bersih, pada saat pasien kita dilakukan transplant itu kan sering terjadi infeksi yang paling sering. Nah, infeksi itu akan memperberat ginjal yang ditransplant, yang dilakukan transplant. Pada saat itulah mungkin dibutuhkan dialisis. Jadi itu hanya sewaktu-waktu. Tapi kalau misalnya transplantasi ginjalnya udah lebih dari 10 tahun, 15 tahun, kemudian dia dapat infeksi, biasanya nggak bisa kembali normal. Itu yang paling sulit. Jadi memang dia harus siap juga nanti suatu saat dialisis kembali. Tapi itu kemungkinannya 20-30% lah. Karena keberhasilan transplantasi ginjal kita kan di tempat kita udah di atas 80%. Dan bisa sampai 10 tahun lebih ya, lebih dari 10 tahun. Jadi kalau tadi dari ngedengar penjelasan Dokter Bonar kan mungkin ada tambahan tadi ya, selain hemodialisis, ada PD tadi dan transplantasi ginjal. Nah, berhubung kan masyarakat awam belum tahu banyak nih Dok sebenarnya tentang itu. Jadi kalau misalnya mereka mau bertanya-tanya, konsultasi, atau bahkan melakukan terapi pengganti ginjal seperti PD dan transplantasi ginjal tadi, itu kemana sih Dok sebenarnya, Dok? Aduh, itu ya sebenarnya gini, layanan rumah sakit pemerintah itu udah hampir semua ada ya di seluruh Indonesia untuk memberikan layanan penyakit ginjal kronik, terutama untuk dialisis maupun CAPD. Tapi untuk transplantasi ginjal baru beberapa rumah sakit ya. Di Indonesia itu baru sekitar 16. Yang kita tunjuk itu 15 ya. 16 ya. 15 sampai 16 lah. Tapi yang baru aktif memang baru mempersiapkan murni sudah bisa mandiri itu ada sekitar 8 ya, 8 rumah sakit. Tapi tahun-tahun ke depan transplantasi ginjal akan bisa dikerjakan khusus untuk di rumah sakit yang kota-kota besar sih. Kalau rumah sakit yang kecil karena SDM untuk transplantasi ginjal itu kan sangat kompleks ya, nggak murni hanya ahli ginjalnya aja, tapi yang lain-lain pun harus
siap untuk melaksanakan transplantasi ginjal. Nanti kita ke daerah timur akan melaksanakan transplantasi ginjal. Jadi mungkin kalau untuk yang HD atau hemodialisis atau PD mungkin terbatas di rumah sakit sampai rumah sakit provinsi. Iya, provinsi ada. Tapi kalau misalnya transplant, Provinsi kabupaten kali. provinsi sama kabupaten ya. Tapi kalau yang transplant mungkin Provinsi aja mungkin. provinsi, dan itu pun juga di beberapa provinsi tertentu ya, Iya, Dok ya. iya. 15 sampai 16 provinsi yang di Indonesia. Oke, jadi kedepannya mungkin akan lebih banyak ya tempat untuk fasilitas tadi untuk baik untuk HD, PD, dan transplantasi ginjal terutama. Nah ini Dok, pertanyaan terakhir Dok. Ini biasanya kalau generasi sekarang tuh bilangnya $1 million question, yaitu di antara terapi tadi, apakah ada yang lebih baik Dok? Atau paling baik, Atau Dok? paling baik Dok? Ya sebenarnya kalau saya ngejawabnya sih gampang ya, tapi penerimaannya belum tentu bisa semudah apa yang saya omongkan. Jadi di antara 3 terapi yang disebutkan tadi, yang ideal adalah transplantasi ginjal. Tapi itu yang paling sulit dilaksanakan itu yang tadi disebutkan ya. Jadi hanya beberapa pusat transplantasi yang ada di Indonesia yang bisa melaksanakannya karena membutuhkan tenaga yang sangat kompleks. Tapi bukan berarti nggak bisa. Semua bisa dikerjakan asal ada niatan dari semua pihak ya. Bukan hanya tenaga profesional, tapi pemerintah daerah ya. Karena kalau misalnya donor yang sehat itu kan yang menilai kan bukan tim transplant, tapi tim advokasi namanya. Nah, tim advokasi itu sangat multidisiplin ya. Ada lawyer, ada psikolog ya. Mungkin di situ juga ada lembaga konsumen, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, ada semua di dalam. Jadi semua harus terlibat. Jadi sebenarnya sangat baik sih kalau kita bekerja untuk transplantasi ginjal karena ilmu gotong royong di Indonesia itu akan terbina kembali seperti yang dicita-citakan oleh para leluhur kita sebetulnya. Memang budaya kita gotong royong. Sebenarnya itu kalau itu dikerjakan, waduh, itulah buktinya bahwa kita itu orang Indonesia asli. Ya, jadi jawabannya transplantasi ginjal ya jawabannya ya. Oke. Ya ini kita sudah cukup banyak nih Dok berbincang-bincang tentang terapi pengganti ginjal ini, mulai dari stadium penyakit ginjal kronik sampai penyakit ginjal tahap akhir, bahkan sampai ke terapi pengganti ginjal dan yang mana yang kira-kira paling baik untuk kondisi terapi pengganti ginjal itu. Nah, mungkin bisa sedikit saya rangkum untuk podcast kita pada kali ini. Jadi memang penyakit ginjal kronik itu bila tidak ditangani dengan baik, itu dia dapat berkembang menjadi penyakit ginjal tahap akhir. Nah, memang saat ini masih menjadi tantangan karena di awal itu sering tidak bergejala. Nah, sehingga butuh pemeriksaan rutin seperti minimal tadi Dokter Bonar bilang urinalisis dan darah, terutama pada sobat ginjal yang memiliki faktor risiko ya umumnya ya, Dok ya, seperti hipertensi dan juga diabetes mellitus atau sakit gula. Nah, ketika nanti menjalani sampai ke tahap penyakit ginjal tahap akhir, ingat bahwa itu bukan akhir dari segalanya. Karena masih ada terapi pengganti ginjal, yaitu 3 tadi ya Dokter Adam ya. Ada hemodialisis, ada PD atau peritoneal dialisis, dan juga transplantasi ginjal atau bahasa awamnya walaupun masih agak kurang sesuai, cangkok ginjal. Nah, ketika sudah menjalani itu semua, masih bisa berpindah dari satu modalitas atau satu cara ke modalitas yang lain, tapi dengan beberapa syarat ya Dok ya, tidak semua bisa serta-merta pindah. Dan disarankan ketika sudah menjalani terapi pengganti ginjal itu, target utamanya adalah bisa dilakukan transplantasi ginjal sesuai dengan syarat-syarat yang memenuhi. Mungkin dari Dr. Adam ada yang mau ditambahkan, Dok? Oke, jadi menambahkan dari Dr. Dimas yang tadi bisa dirangkum dari penjelasan Dr. Bonar. Jadi tadi ada 3 terapi untuk pengganti ginjal. Tadi ada hemodialisis, ada PD, dan terapi transplantasi ginjal. Nah, kedepannya diharapkan di Indonesia itu akan semakin banyak fasilitasnya untuk yang masalah HD dan PD itu bisa di rumah sakit umum yang tingkat kota atau kabupaten. Untuk yang transplantasi ginjal bisa diharapkan ada di rumah sakit ke kelas provinsi, kalau bisa menjangkau ke seluruh area di Indonesia. Dan tetap target terakhirnya itu adalah transplantasi ginjal atau cangkok ginjal dari masyarakat awam, dan bisa diharapkan bisa lebih banyak dan lebih sering dilakukan dengan semangat gotong royong yang tadi seperti dibicarakan oleh Dr. Bonar. Betul sekali. Nah, tak lupa Sobat Ginjal, di episode kita kali ini karena sudah lama tidak ada kuis, maka pada episode kali ini kita akan ada sedikit kuis ya Dr. Bonar.
untuk 5 orang pemenang atau Sobat Ginjal yang nanti beruntung. Tapi dengan syarat Sobat Ginjal harus memfollow IG kami, yaitu IG Divisi Ginjal Hipertensi, dan juga subscribe dan juga like YouTube dari Divisi Ginjal Hipertensi. Nanti jawabannya dapat Sobat Ginjal DM melalui Instagram divisi kami, dan nanti akan diumumkan 5 orang pemenang yang beruntung. Nah, pertanyaannya akan disampaikan oleh Dr. Bonar. Silakan, Dok. Oke, ini ada pertanyaan ya untuk Sobat Ginjal. Disebut apakah terapi pengganti ginjal yang dilakukan dengan cara mengganti cairan melalui dinding perut? Saya tahu, Dok. Saya tahu, Dok. Saya boleh nggak, Dok? Kasihan Bapak. Oke. Sekali lagi mungkin, Dok, biar Sobat Oke, Ginjal tahu, Dok. sekali lagi ya. Jadi terapi pengganti ginjal yang dilakukan dengan cara mengganti cairan melalui dinding perut itu apa? Oke. Nanti bisa Sobat Ginjal jawab melalui DM ke Instagram Divisi Ginjal Hipertensi. Nanti ada di bawah sini ya. Oke, baik. Nah, seperti biasa sebelum mengakhiri podcast kita kali ini, Dr. Bonar pasti akan ada pantun ya, Dok ya. Oke, saya mau Sebagai coba budaya dari podcast kita. ya, kita baca pantun dikit ya. Kalau sudah penyakit ginjal tahap akhir, Cakep. bukan akhir dari segalanya. Cakep. Sekali lagi nih ya. Kalau sudah penyakit ginjal tahap akhir, Cakep. bukan akhir dari segalanya. Cakep. Sobat ginjal, jangan khawatir. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatannya. Salam sehat. Salam sehat, Sobat Ginjal.